Guys, kita udah di Australian Museum dan kita mau lihat binatang dan banyak lagi di Australian Museum. Kita pengen lihat binatang Australia, guys. Dia juga ada tempat main di situ katanya. Hari ini, CJ dan Ben lagi main ke Australian Museum di Sydney. Museum ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1827, jadi umurnya hampir 200 tahun dan merupakan museum tertua di Australia. Di dalamnya ada jutaan koleksi, mulai dari hewan Australia, fosil, dinosaurus, sampai budaya First Nations. Dan yang asik, untuk masuk ke pameran permanennya gratis. Yuk kita lihat ada apa aja di dalam. Begitu masuk, CJ dan Ben langsung sampai di Gari-Garang Sea Country. Di sini kita bisa mengenal kehidupan masyarakat First Nations Australia yang sejak puluhan ribu tahun lalu punya hubungan sangat dekat dengan laut. Mulai dari cara mencari makanan, alat-alat yang mereka gunakan, sampai bahasa dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Bahkan, setiap kelompok punya sebutan yang berbeda-beda untuk laut dan air. Dari Sea Country, CJ dan Ben lanjut masuk ke Wild Planet. Nah, di sini isinya hewan dari berbagai belahan dunia dan koleksinya banyak banget. Baru masuk aja langsung ketemu kerangka gajah raksasa. Ada juga brown bear, tapir, koala, bison, singa, sampai kerangka sperm whale yang panjangnya lebih dari 17 meter. Di sini kita juga bisa lihat bentuk dan ukuran asli hewan dari dekat. Ada yang ternyata jauh lebih besar dari yang CJ dan Ben bayangkan. Adalah Mama lah yang lebih tinggi. Dia singa. Mirip kayak kau bukan sih? Wah, ini giant tortoise. Kura-kura raksasa seperti ini bisa punya berat lebih dari 200 kg dan hidup lebih dari 100 tahun. Jalannya memang santai, tapi umurnya bisa melewati beberapa generasi manusia. Giant. Enggak, aku baca itu kok. Kalau yang ini kelihatannya seperti anjing dengan belang harimau, tapi namanya Thylacine atau Tasmanian Tiger. Hewan asli Australia ini sebenarnya marsupial, jadi masih satu kelompok besar dengan kanguru dan koala. Sayangnya Thylacine sudah punah. Individu terakhir yang diketahui hidup mati di kebun binatang Tasmania pada tahun 1936. Kalau ngomongin Australia, pasti langsung kepikiran kanguru. Kanguru punya kaki belakang yang super kuat. Bahkan saat bertarung, kanguru jantan bisa bertumpu pada ekornya, lalu menendang lawan dengan kedua kaki belakang sekaligus. Red kanguru jantan yang besar bisa mendekati 2 meter saat berdiri tegak. Jadi tingginya bisa melebihi orang dewasa. Tapi ternyata, ribuan tahun lalu, Australia punya kanguru yang jauh lebih kekar. Namanya Procoptodon goliath atau giant shortface kanguru. Mukanya lebih pendek, tingginya sekitar 2 meter dan beratnya bisa mencapai 200 kg. Dan yang unik, Procoptodon kemungkinan tidak bergerak seperti kanguru sekarang. Bentuk tubuh dan kakinya menunjukkan kalau hewan ini kemungkinan lebih sering berjalan dengan 2 kaki daripada melompat.
Prokoptodon akhirnya punah sekitar 15.000 tahun lalu. Dan di sini ada Wall of Fame yang mengenalkan orang-orang penting dalam perjalanan Australian Museum. Ada ilmuwan, peneliti, dan tokoh yang ikut berkontribusi dalam perkembangan museum dan ilmu pengetahuan di Australia. Jadi museum ini bukan cuma menyimpan koleksi, tapi juga cerita tentang orang-orang di baliknya. Nah, yang di dalam botol ini ternyata tarantula Australia. Salah satunya dikenal sebagai whistling spider. Uniknya, laba-laba ini bisa membuat suara dengan menggesekkan bagian tubuhnya. Jadi bukan bersiul pakai mulut ya. Ukurannya juga lumayan besar. Rentang kakinya bisa mencapai belasan sentimeter. Serem tapi unik banget. Naik ke bagian dinosaurus, CJ dan Ben langsung ketemu hewan aneh ini. Namanya Meolania, kura-kura purba dengan tanduk di kepala dan ekor berduri seperti gada. Walaupun kelihatan seperti dinosaurus, ternyata dia tetap keluarga kura-kura. Masuk lebih dalam, CJ dan Ben langsung ketemu dua kerangka dinosaurus raksasa. Yang berdiri dengan dua kaki ini namanya Afrovenator. Dia pemakan daging, punya rahang panjang, gigi tajam, dan tubuh yang dibuat untuk bergerak cepat. Nah, yang gede dengan leher super panjang namanya Jobaria. Berbeda dengan Afrovenator, Jobaria adalah pemakan tumbuhan dari kelompok Sauropoda. Panjang tubuhnya bisa seukuran truk dan lehernya saja kira-kira sepanjang tubuh seekor jerapah. Kebayang nggak kalau berdiri tepat di bawahnya? Di bagian ini, CJ dan Ben belajar tentang satu pertanyaan besar. Kenapa ada hewan yang bisa selamat sementara yang lain punah? Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid besar menghantam bumi dan membuat lingkungan berubah drastis. Banyak tumbuhan mati, makanan jadi susah ditemukan, dan dinosaurus besar akhirnya nggak bisa bertahan. Tapi ternyata nggak semuanya punah. Hewan yang ukurannya lebih kecil, bisa bersembunyi, dan lebih gampang mencari makanan, punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Bahkan sebagian dinosaurus juga berhasil bertahan dan terus berevolusi. Keturunannya masih ada sampai sekarang, yaitu burung. Jadi burung yang kita lihat hari ini sebenarnya masih bagian dari keluarga dinosaurus. Nah, yang ini lebih unik lagi. CJ dan Ben bisa melihat seperti apa kira-kira bagian dalam tubuh T-Rex. Ini namanya T-Rex autopsi. Bukan dinosaurus asli ya, tapi model anatomi seukuran aslinya yang dibuat berdasarkan penelitian para ilmuwan. Di dalamnya ada jantung, paru-paru, hati, lambung, sampai usus. Bahkan jantung T-Rex diperkirakan ukurannya bisa sebesar mobil kecil. Dari sini kita jadi bisa membayangkan bukan cuma seperti apa bentuk T-Rex dari luar, tapi juga bagaimana tubuh dinosaurus raksasa ini bekerja. Oh my god. What is that? That is you. Nah, ini namanya Dromornis, burung raksasa purba dari Australia. Tingginya bisa mendekati 3 meter. Dan beratnya bisa lebih dari 500 kg. Walaupun badannya gede dan paruhnya kelihatan serem, Dromornis nggak bisa terbang dan kemungkinan lebih banyak makan tumbuhan. Bayangin aja, burung setinggi itu jalan di depan kita. Ayo bangun dong. Bangun, terus. Kamu udah tidur berapa lama, Woi? Sebelum perjalanan CJ dan Ben di museum selesai, ada satu bagian terakhir yang namanya One Soul Moana. Namanya unik banget. One Soul Moana berasal dari ungkapan One Salt Water dan mengajak kita melihat bagaimana masyarakat Kepulauan Pasifik terhubung oleh satu lautan yang sama. Walaupun tinggal di pulau dan punya budaya yang berbeda-beda,
laut justru menjadi penghubung untuk bepergian, mencari makanan, bertukar pengetahuan, dan menjaga tradisi. Jadi ternyata laut bukan pemisah, tapi malah menyatukan banyak kehidupan dan budaya. Iya. Namanya genut. Ini namanya apa sih? Warna drawing kita bukan bilang. Sisir kayak gitu. Sisir. Tuh ada kayak sisir. Iya, iya. Kita udah keliling-keliling di Australia Museum Dan kita udah capek. ya kita udah capek. Kita mau lanjutin ya, bye bye.